Dulu aku cuma anak kecil yang suka gambar gunung di buku tulis. Puncaknya lancip, langitnya biru, awannya kapas. Gambar itu nggak pernah sempurna, tapi hari ini gambar itu jadi nyata. Orang bilang petualangan dimulai dari langkah pertama, tapi untuk kami, petualangan dimulai dari keputusan nekat di peron ini. Pukul 7:30 kami berempat tiba di stasiun Kiara Condong, Kota Bandung. Tak lama dari situ, Ahmed, salah satu teman pendakian kali ini, menghampiri kami yang memang sudah sedari tadi ia berada di stasiun. Halo. Ahmed. Tak perlu menunggu lama, kami pun berangkat menuju peron yang sudah ditunjukkan oleh petugas. Sebagai pendaki yang penghasilannya masih pas-pasan, pastinya kami memilih kereta ekonomi untuk menjadi opsi perjalanan kita menuju tempat tujuan. Dengan harga 62.000, hanya sampai di stasiun Kutoarjo saja. Ya, kamu tidak salah dengar. Kereta yang kami pakai namanya kereta Kutojaya Selatan dengan stasiun akhir di Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, yang nantinya akan dilanjut menggunakan KRL untuk menuju stasiun Tugu, Yogyakarta. Kursi tegak tempat kami duduk tidak bisa membuat kami berbohong untuk berkata nyaman. Selama perjalanan kurang lebih 7 jam, kami berlima hampir bisa dikatakan tidak bisa tidur dengan nyenyak. Bahkan aku sendiri hanya bisa tertawa melihat Nanda dan juga Raffi yang bersibaku untuk mencari cara agar setidaknya nyaman untuk memejamkan mata. Kami sama-sama kalah dengan kursi tegak itu, tapi justru menang dengan rasa ngantuk. Pukul 4 pagi akhirnya kami tiba di stasiun Kutoarjo. Tanpa berpikir panjang, kami mencoba untuk mencari tempat untuk sekedar istirahat. Tapi waktu berkata lain. Kami melihat banyak dari penumpang berlarian menuju peron KRL untuk mengantri. Padahal KRL sendiri dijadwalkan akan berangkat pada pukul 5:10. Yang niatnya mau buat istirahat justru malah dipakai untuk kejar-kejaran agar bisa cepat masuk peron KRL. Karena jika KRL penuh, maka mau tidak mau kita harus menunggu KRL berikutnya yang dijadwalkan jam 7 pagi. Ya, mau gimana lagi? Mau tidak mau kita harus mendapatkan tempat itu. Pukul 6:10 kami tiba di stasiun Tugu, Yogyakarta. Di kejauhan, aku melihat salah satu temanku yang akan ikut ke Merbabu kali ini. Wih. Namanya Nawafil. Ia berangkat dari Sidoarjo, Jawa Timur. Di depan pintu keluar sudah terpampang mobil Xenia berwarna hitam yang sudah kami pesan jauh-jauh hari. Tak perlu waktu lama, kami akhirnya berangkat dari stasiun menuju basecamp Swanting. Untuk menuju basecamp itu sendiri membutuhkan waktu sekitar 1 hingga 1,5 jam. Kami mencoba berhenti di warung sayur untuk membeli bahan makanan seperti tempe, sayur kangkung, daun salam, dan lain-lain. Setelah berbelanja, kami pun berangkat kembali. Di perjalanan, Merbabu muncul di kejauhan dan di sampingnya Merapi berdiri dengan gagah. Dua saudara, yang satu tenang, yang satu bergejolak. Gunung yang satu ngajarin tentang sabar, yang satunya ngingetin tentang kuasa. Yang satu tidur nyenyak, yang satu terjaga semalaman. Aku jadi mikir, mungkin manusia juga gitu. Ada yang tenangnya Merbabu, ada yang apinya Merapi. Tapi semua tetap gunung, tetap indah dengan caranya sendiri. Dan kami cuman manusia kecil yang mau belajar. Jadi Merbabu jadi tinggal ieu naon ieu. Tinggal di luhur kan jenon. Jadi doang ceteh. Oh, jadi Met. Jadilah Radinan. Radinan versi premium. Ini Bang Radinan. Sekitar pukul 8:30, akhirnya kami sampai juga di basecamp Swanting. Lalu mencari tempat sementara waktu untuk sekedar meluruskan pinggang yang sedari malam sudah diuji. Setelah mendapatkan basecamp, kami pun makan dan juga cek barang bawaan oleh petugas yang nantinya tidak boleh ada yang hilang maupun ketinggalan. Jam 10:30 kami berangkat dari basecamp menuju pos ojek menggunakan pick up. Untuk biayanya sendiri sudah include saat kita registrasi ulang.
Dan dari pos ojek sampai pintu rimba akan diantar oleh ojek karena jalannya yang tidak memungkinkan untuk dilalui oleh roda 4. Untuk ojek sendiri hanya berangkat menuju pintu rimba saja yang include dari Simaksi. Tapi untuk turunnya nanti dikenakan biaya 10.000 jika bersedia menggunakan jasanya. Selain menghemat tenaga dan juga menghemat waktu, hal itu juga membantu warga lokal dalam mengais rezeki untuk keluarganya. Sampainya di pintu rimba, kami dikumpulin buat di briefing oleh petugas untuk memberi arahan kepada para pendaki. Gimana kabar kalian pagi ini? Baik, sehat. Saya yang mewakili dari kelompok 5 bertugas di bagian briefing. Saya akan mungkin akan sedikit memberi gambaran tentang trek, pelayanan dan juga untuk tiket yang kalian booking kemarin itu yang masuk Taman Nasional untuk tiket yang 30. Setelah briefing selesai, kami berhenti dulu bikin lingkaran. Cuma lingkaran sederhana, 6 kepala, 6 doa. Di lingkaran itu kami diingatkan kembali, kami bukan siapa-siapa. Kami cuma 6 manusia dengan napas terbatas, yang sok berani ngaku-ngaku mau menaklukkan gunung. Padahal kan gunung hanya diam saja. Bahkan ia udah berdiri ribuan tahun. Kami hanyalah makhluk kecil. Kecil di depan Merbabu, kecil di depan Merapi yang nampasnya masih panas. Kecil di depan langit yang gak pernah kehabisan bintang. Dan sekecil-kecilnya kami tetap butuh dia di setiap langkah. Butuh dia pas nanjak, butuh dia pas mau nyerah, butuh dia pas bahagia di puncak, butuh dia pas turun pulang. Karena tanpa peran Tuhan, karir seberat apapun akan terasa lebih berat. Dan tanpa izinnya, langkah seringan apapun bisa jadi langkah terakhir. Makanya kami berdoa dulu, biar yang jalan bukan cuma kaki kami, tapi juga ridhonya. Karir naik ke punggung, tali dikencengin, keringat belum keluar tapi dada udah sesak. Bukan sesak karena takut, sesak karena sadar. Perjalanan panjang dari Bandung, dari Kertategak dan lari-lari di peron, semua itu cuma pemanasan. Ujian yang sebenarnya baru mulai sekarang. Karir udah di punggung, langkah pertama udah di depan. Dan di antara napas yang mulai berat itu, aku berbisik pelan. Selamat datang di Gunung Merbabu via Suwanti.